Rekomendasikan teman-temannya. Oke, tapi kamu harus tahu, tidak sembarang orang bisa memasuki papilun pil saya. Setelah mereka sampai, saya akan memeriksa bakat bawaannya, kata Master Ouyang Senki. Bagaimanapun, Qingchen adalah juara 1 di kompetisi dan bahkan mampu memurnikan pil kelas 8 setengah langkah di usia 20 tahun. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Oleh karena itu, dia memberi wajah kepada Qingchen. Jika itu orang lain, mungkin dia akan langsung menolaknya. Qingchen, jika Ouyang Senki tidak menerima temanmu, maka papilun pil saya juga bisa untuk merekomendasikan temanmu, walaupun tidak setinggi rekomendasi dari Ouyang Senki, ucap Tuan Papiliun Xuanzeng. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan Papiliun Xuanzeng, jawab Qingchen. Qingchen, apakah kamu tahu apa yang saya kagumi dari dirimu? Ucap Tuan Papiliun Xuanzeng dengan sedikit emosi dari hatinya. Pertama, aku kagum karena kamu sangat setia kawan. Di langit utara, kamu membantu keluarga Zhuo Qingpeng dan lebih suka melawan Kang Yuming dan lainnya. Kedua, kamu sangat percaya diri kepada dirimu sendiri. Jika waktu itu saya memiliki kepercayaan diri dan semangatmu, mungkin saya tidak akan berakhir seperti ini, ucap Tuan Papiliun Xuanzeng. 2 hari telah berlalu, kelompok Zhuo Qingpeng akhirnya telah sampai di kota prefektur Zhong. Zhuo Qingpeng datang membawa Wan Qiming, Zhao Lingshan, Jisun, Yuan Peng, Qin Ying, Ling Tian, Jiang Yin, Di Tianyi, dan Leng Wusuang. Mereka semua telah sampai di kota prefektur Zhong. Selain Zhuo Qingpeng, ada juga seorang penatua bernama Gu Pei yang ikut bersama mereka. Qingchen. Di saat Zhao Lingshan dan Jisun melihat Qingchen, matanya dipenuhi kerinduan dan langsung memeluk Qingchen. Sejak Qingchen pergi meninggalkan negeri 100 dinasti, semua orang belum pernah lagi bertemu dengan Qingchen selama 1 tahun. Chen Xiao, Wan Qiming dan lainnya juga menyapa Qingchen. Mereka semua sangat gembira karena bisa bertemu lagi dengan Qingchen. Chen Xiao, tidak menyangka kamu melakukan begitu banyak hal hanya dalam waktu 1 tahun. Saya juga tidak menyangka Yu Qiansu telah bergabung dengan Istana Penegak Hukum. Kami mendengar banyak hal dari Tuan Zhuo Qingpeng. Tuan Qin, siapa mereka semua? Ucap pria tua Dabei. Mereka semua adalah temanku dari negeri 100 dinasti. Inilah orang-orang yang akan saya rekomendasikan ke Gedung Harta Karun dan Papilun Pil, kata Qingchen. Selanjutnya Qingchen mengobrol dengan teman-temannya dan saling melepas kerinduan. Di saat yang sama, Qingchen juga memerintahkan pria tua Dabei untuk memberitahu Tuan Gedung Kang Sitong. Beberapa saat kemudian Kang Sitong telah sampai di sana. Hahaha, Tuan Qin, apakah ini teman-temanmu itu? Ucap Kang Sitong seraya tersenyum dan melihat Wan Qiming, Zhao Lingshan dan yang lainnya. Pada awalnya dia berpikir Qingchen hanya membawa temannya yang biasa dan ingin memasukkan temannya ke Gedung Harta Karun lewat jalan belakang. Tidak menyangka kultivasi dan bakat teman-temannya ini juga cukup luar biasa. Tuan Kang, ya, ini adalah teman-teman saya. Tolong Tuan Kang untuk mengujinya. Teman-teman, ini adalah Tuan Kang Sitong, pemilik dari cabang Gedung Segudang Harta di kota prefektur Zhong, kata Qingchen. Hahaha, Qingchen, kamu tidak sopan. Mengapa lebih dulu memperkenalkan teman-temanmu kepada Gedung Harta Karun? Apakah kamu memandang papilun pil saya lebih rendah? Ucap Master Ouyang Senki. Dia tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum. Oh, ternyata itu Tuan Ouyang Senki, kata Qingchen. Apakah ini teman-temanmu yang kamu katakan itu? Kata Ouyang Senki. Sama seperti Kang Sitong, pada awalnya dia juga berpikir bahwa Qingchen ingin memasukkan teman-temannya lewat jalan belakang. Tapi ternyata teman-teman Qingchen ini juga cukup memiliki bakat yang luar biasa. Teman-teman, ini adalah Master Ouyang Senki dari Papilun Pil di Wuyu. Selama kalian lolos ujiannya, kalian akan bisa bergabung dengan Papilun Pilnya, kata Qingchen. Kalau begitu, saya akan lebih dulu menguji temanmu. Saya memiliki kristalisasi bakat bawaan dari Gedung Harta Karun saya.
Kamu hanya perlu mendesak bloodline-mu, dan kristal bakat bawaan ini akan mendeteksi poin bakat bawaanmu. Selama kamu memenuhi standar untuk memasuki gedung harta karun saya, maka kamu akan diterima untuk bergabung dengan gedung harta karun saya, ucap Kang Sitong. Chen Xiao, apa itu kristalisasi bakat bawaan? Kata Wan Qiming bertanya. Kristal bakat bawaan adalah sebuah alat dari Wuyu yang mampu mendeteksi jumlah bakat bawaan seseorang secara akurat. Semakin banyak poin bakat bawaanmu, semakin kamu akan sangat diminati oleh pengaruh kekuatan besar, kata Qin Chen. Oh, jadi begitu. Wan Qiming dan yang lainnya cukup khawatir. Mereka khawatir jika poin bakat bawaannya di bawah standar. Jumlah poin bakat bawaan umumnya adalah 1-100. Jika kamu mencapai poin 20, maka kamu sudah memenuhi syarat untuk memasuki gedung harta karun kami. Adapun jika melebihi 30, itu sudah bisa disebut sebagai jenius menakutkan. Namun karena kalian direkomendasikan oleh Tuan Qin Chen, selama kamu mencapai angka 10, maka kamu bisa bergabung dengan gedung harta karun kami. Jadi, jangan terlalu khawatir, ucap Tuan Gedung Kang Sitong. Walaupun begitu, terlihat wajah Wan Qiming dan yang lainnya cukup gugup. Bisakah saya memasuki angka 10? Di saat itu Li Xuanchan datang dan memberikan kristal bakat bawaan kepada Tuan Gedung Kang Sitong. Siapa yang akan lebih dulu? Kata Kang Sitong. Wan Qiming, Di Tianyi, dan Leng Wusuang, bukankah kalian mengatakan ingin bergabung dengan gedung harta karun? Maka sekarang kalian bisa maju dan ujilah, kata Qin Chen. Sebenarnya Qin Chen tidak ingin mereka diuji oleh Ouyang Shenqi menggunakan surga segudang alam. Di kompetisi jelas harta surga segudang alam seperti mendeteksi benih parasit. Wan Qiming, Di Tianyi, dan Leng Wusuang memiliki benih parasit. Jika terdeteksi, mungkin masalahnya akan merepotkan. Biarkan saya yang akan lebih dulu, ucap Leng Wusuang. Dia kemudian maju. Tidak dipungkiri hatinya sangat gugup. Ini menentukan masa depannya. Dia hanya berharap bisa mencapai angka 10. Selama bisa mencapai angka 10, dia bisa pergi ke Martial Domain dan bergabung dengan gedung harta karun. Dan pintu kesempatan untuk menjadi ahli martial sovereign sangat terbuka lebar. Dan di masa depan dia akan bisa menangani beberapa masalah untuk Qin Chen. Di turnamen ibu kota selatan kuno dulu, Qin Chen masih menjadi saingannya. Namun sekarang setelah melewati banyak hal dengan Qin Chen, di alam rahasia iblis surgawi, Qin Chen juga beberapa kali menolongnya. Leng Wusuang benar-benar mengagumi Qin Chen, menganggapnya sebagai teman baik, dan ingin pergi ke Martial Domain bersama dengan Qin Chen dan juga membantunya. Saya akan mulai. Segera Kang Sitong mengendalikan kristal bakat bawaan di tangannya. Kristal itu terbang ke atas kepala Leng Wusuang. Kemudian Leng Wusuang mendesak bloodline-nya. Kristal bawaan bergetar dan memancarkan sinar cahaya yang terang. Namun di saat itu tiba-tiba Kang Sitong terkejut. Berapa nilai bakat bawaan Leng Wusuang? Ucap Qin Chen bertanya. Karena nilai bakat bawaan hanya bisa dirasakan oleh Kang Sitong sendiri yang mengendalikan kristal bakat bawaan. Orang di luar tidak akan bisa mengetahuinya. Poin bakat bawaan Leng Wusuang 57. Di masa depan ia sangat mungkin menjadi ahli martial emperor, ucap Kang Sitong. Dia sangat kaget. Biasanya poin seorang jenius 10-40. Adapun yang melebihi 40 bahkan di domain bela diri itu sangatlah langka. Namun Leng Wusuang ini memiliki poin 57. Ini sangat jauh dari harapan Kang Sitong. 57. Leng Wusuang sendiri hampir tidak percaya bahwa bakat bawaannya mencapai angka 57. Di Tianyi, Wan Qiming, dan yang lainnya juga ikut senang dengan hasil yang didapat Leng Wusuang. Di sisi lain, wajah Ouyang Shenqi cukup terkejut. Jika ada kesempatan, dia ingin menarik Leng Wusuang ke papilun pilnya. Walaupun ini terlihat seperti tidak tahu malu, tapi itu demi papilun pilnya. Tuan Ouyang Shenqi, jangan pikir kamu bisa merebut jenius ini dari gedung harta karunku, ucap Kang Sitong. Dia mendengus dingin. Siapa yang merebut?
Adik laki-laki ini belum resmi bergabung dengan gedung hartamu, ucap Ouyang Senki. Kemudian dia melihat Leng Wushuang. Adik laki-laki, maukah kamu bergabung dengan Paviliun Pil Seni Bela Diri saya? Saya jamin sumber daya yang kamu dapat akan lebih dari yang akan diberikan gedung harta karun, kata Ouyang Senki. Adik laki-laki, jangan dengarkan dia. Jika kamu bergabung dengan gedung harta saya, gedung harta saya akan membiarkanmu untuk memasuki alam rahasia 5 elemen, kata Kang Sitong. Adik laki-laki, Paviliun Pil saya juga bisa membuatmu memasuki alam rahasia 5 elemen, kata Ouyang Senki. Mereka berdebat satu sama lain. Seorang jenius dengan bakat bawaan 57 benar-benar layak diperjuangkan. Mendapati tidak ada yang mau mengalah, pada akhirnya mereka bertanya kepada Leng Wushuang. Biarkan Leng Wushuang sendiri yang akan memilih pilihannya. Leng Wushuang sedikit bingung, lalu dia menoleh ke arah Qinchen. Saat ini Qinchen menghela napas lega dengan budidaya kolam roh darah dan transformasi benih parasit. Masuk akal bagi Leng Wushuang mendapat poin 57. Leng Wushuang, kamu harus memilih sendiri, ikutilah kata hatimu, kata Qinchen. Leng Wushuang berpikir sejenak dan akhirnya dia memilih untuk bergabung dengan gedung harta karun Kang Sitong. Hahaha, bagus. Kang Sitong tertawa senang, sedangkan Ouyang Senki wajahnya sangat masam. Dia sangat tidak puas. Siapa lagi yang ingin bergabung dengan gedung harta karun saya? Jangan khawatir, berapapun nilainya, saya akan memasukkannya kepada gedung harta karun saya, ucap Kang Sitong. Dia sudah sangat puas membawa kembali orang dengan nilai bakat bawaan 57. Oleh karena itu, jika yang lain lebih rendah, dia bisa memberikannya wajah. Giliranku. Kemudian Ditianyi maju. Oke. Lalu Kang Sitong mendesak kristal bakat bawaannya dan sebuah cahaya bersinar. Ya Tuhan, poin bakat bawaannya 59. Ini sangat luar biasa, ucap Kang Sitong. Dia sangat terkejut. Poin 59 bisa dikatakan di masa depan dia akan menjadi ahli martial emperor tahap menengah. Jenius macam apa teman-teman Qinchen ini? Itu terlalu menakutkan. Selanjutnya adalah giliran Wan Qiming. Kang Sitong mendesak kristal bakat bawaan di tangannya, dan Wan Qiming mendesak bloodline-nya. Kristal itu lalu bersinar terang. Melihat cahaya yang lebih terang dari cahaya sebelumnya, semua orang di sana terkejut. Berapa nilai bakat bawaannya? Ucap Ouyang Senki bertanya dengan penasaran. Tuan Kang, berapa nilainya? Qinchen juga bertanya. Nilai bakat bawaannya 71. Ucap Kang Sitong. Dia kaget, mulutnya terperangah. Bisa dikatakan di masa depan anak ini akan menjadi ahli martial emperor tahap akhir dan mempengaruhi dunia bela diri. Astaga, gagasan macam apa ini? Kang Sitong benar-benar terkejut. Bukan hanya dia, semua orang di sana juga terkejut melihat pencapaian Wan Qiming. Ouyang Senki juga sangat terkejut. 3 orang melebihi nilai 50 dan salah satunya bahkan memasuki 70. Bukankah ini terlalu tinggi? Bahkan di dunia bela diri mungkin tidak akan menemukan pencapaian seperti ini. Astaga, dari mana Qinchen menemukan orang-orang ini? Nilai ini benar-benar tidak masuk akal. Kang Sitong heran. Dia berpikir kristal di tangannya mungkin rusak. Namun setelah diperiksa, kristal itu ternyata tidak rusak dan baik-baik saja. Apakah hanya kalian bertiga yang ingin bergabung dengan gedung harta karun saya? Ucap Kang Sitong. Mendengar ini, Ouyang Senki benar-benar tidak puas. Namun tiba-tiba Qin Ying mengajukan diri dan ingin bergabung dengan gedung harta. Akhirnya Tuan Kang Sitong menguji bakat bawaannya. Nilai bakat bawaannya adalah 45, ucap Kang Sitong. Dan Qin Ying pun diterima bergabung dengan gedung harta karun. Apakah masih ada lagi? Ucap Kang Sitong. Kang Sitong, apakah kamu masih ingin menarik orang lagi? Ucap Ouyang Senki. Dia saat ini benar-benar terpancing emosi dan sangat marah. Oke, aku tidak akan menariknya lagi, ucap Kang Sitong. Ada 5 orang yang masih tersisa, yaitu Zhao Lingshan, Ling Tian, Jiang Ying, Ji Sun, dan Yuan Peng.
Apakah kalian berlima ingin bergabung dengan Papilunpil saya? Ucap Ouyang Senki. Ling San, Ling Tian, Jiang Yin, Jisun, dan Yuan Peng mereka berlima menganggukkan kepalanya. Oke. Ouyang Senki kemudian mengeluarkan surga segudang alam. Sebuah cahaya lingkaran langsung menyelimuti kelimanya. Harta nyata ini dapat langsung menguji bakat bawaan kelima orang secara sekaligus dan hasilnya juga lebih akurat. Surga segudang alam telah selesai memindai dan hasilnya adalah Ling San 56, Ling Tian 69, Jiang Yin 68, Yuan Peng 51, dan Jisun 53. Melihat hasil ini, Ouyang Senki terkejut. Dari ke-9 orang yang paling rendah adalah 45 dan yang paling tinggi adalah 71. Tak satu pun dari mereka yang memiliki nilai rendah. Qinchen, mengapa orang-orang di sekitarmu memiliki bakat bawaan di atas rata-rata? Ini sangat aneh, kata Ouyang Senki. Dia dan Kang Sitong melihat Qinchen dengan curiga dan dengan sedikit keraguan di hatinya. Karena tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki poin tinggi seperti itu. Ini tidak bisa sejalan dengan akal sehat. Bukan hanya mereka, bahkan saat ini Qinchen juga merasa aneh. Dalam keadaan normal, sebagus apapun bakat bawaan mereka mungkin hanya mencapai poin 30. Pasti ada sesuatu hal yang membuat poin bakat bawaan mereka meningkat. Namun, apa itu? Qinchen mengerutkan kening. Wan Qiming di Tianyi dan Ling Wusuang memiliki benih parasit. Sedangkan Ling San, Jisun, Yuan Peng, Ling Tian, Jiang Yin mereka juga dibudidayakan di kolam roh darah. Namun mengapa Qin Ying juga memiliki poin tinggi? Padahal Qin Ying tidak pernah dibudidayakan oleh apapun. Qinchen mengerutkan kening dan terus berpikir. Akhirnya dia teringat di saat dia membunuh kerangka tulang Raja Iblis di alam rahasia Iblis Surgawi. Pada saat itu roh-roh ahli kuat dari zaman kuno yang tersegel selama ribuan tahun keluar dan memasuki setiap jenius yang ada di alam rahasia Iblis Surgawi. Yah, benar, pasti itulah yang membuat poin bakat bawaan mereka melonjak, gumam Qinchen. Namun sekarang dia harus memiliki jawaban agar Ouyang Senki dan Kang Sitong tidak curiga. Kemudian Qinchen berkata, sebenarnya ini tidak aneh, walaupun teman-teman saya ini berasal dari langit utara. Tapi banyak dari mereka ini telah mengalami pembaptisan cairan spiritual, menerima warisan kuno dan juga beberapa kali memasuki alam rahasia kuno. Tubuhnya telah berubah dan tidak heran mendapat poin tinggi. Apa cairan spiritual? Jika mereka benar-benar telah mengalami pembaptisan cairan spiritual, itu memang bisa meningkatkan poin bakat bawaan. Apalagi ditambah warisan kuno. Tidak heran mereka memiliki poin tinggi. Akhirnya Ouyang Senki dan Kang Sitong tidak curiga lagi. Chen Xiao, apa itu cairan spiritual? Kata Wan Qiming, dia dan lainnya bingung. Cairan spiritual itu adalah kolam roh darah, kata Qinchen. Oh, ternyata itu. Wan Qiming dan lainnya mengerti. Kemudian Qinchen melirik Ouyang Senki dan Kang Sitong. Keduanya, saya harap kalian tidak membocorkan tentang semua yang terjadi di sini, kata Qinchen. Kang Sitong dan Ouyang Senki cukup bingung mengapa Qinchen tidak ingin mengumumkan hasil ini. Jika hasil ini diumumkan, langit utara pasti akan menjadi pusat perhatian dan reputasinya juga akan naik. Namun walaupun keduanya tidak tahu maksud Qinchen, pada akhirnya mereka mengiyakan dan berjanji tidak akan membocorkan hal ini kepada siapapun. Bagus. Melihat poin bakat bawaan Wan Qiming dan lainnya yang cukup tinggi, Qinchen juga mengerti sesuatu. Bahwa setiap jenius yang memasuki alam rahasia Iblis Surgawi pasti memiliki poin bakat bawaan yang tinggi. Oke, karena semuanya sudah selesai dan sudah siap, maka besok kita akan mengikuti Tuan Ouyang Senki meninggalkan kota prefektur Zhong dan pergi ke Wuyu, kata Qinchen. Oke, baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok, kata Ouyang Senki. Dia pun dan Kang Sitong pergi dari sana. Teman-teman, besok kita akan pergi ke Wuyu. Kalian akan bergabung dengan Gedung Harta dan Papilunpil. Ingat, di Wuyu kalian harus berhati-hati.
Fokuslah untuk sesegera mungkin meningkatkan kekuatan. Di Wuyu yang lemah adalah mangsa yang kuat, jadi berusahalah untuk menjadi kuat sesegera mungkin, kata Qin Chen memperingatkan kepada teman-temannya. Oke, kami mengerti. Wan Qiming dan lainnya mengangguk. Tuan Zhuo Qimpeng, kamu bertanggung jawab untuk menghubungi satu sama lain. Meskipun kami telah pergi ke Wuyu, kamu tidak perlu mengirim berita ke Wuyu. Kamu hanya perlu mengirim berita lewat gedung harta karun. Ada satu lagi, setelah ini kamu pergilah ke negeri 100 dinasti. Lalu kumpulkan para jenius yang memasuki alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Dan ajaklah untuk bergabung dan bekerja di papilun candi saya, kata Qin Chen. Tuan Qin, lalu bagaimana denganku? Kata pria tua Dabei. Sesaat Qin Chen berpikir. Kamu juga ikut bersamaku ke Wuyu, kata Qin Chen. Baik, pria tua Dabei cukup bersemangat. Sebenarnya daripada diam di langit utara, dia lebih ingin pergi ke Wuyu. Dengan begitu kesempatannya untuk menjadi seorang ahli martial emperor sangat terbuka lebar. Malam telah berlalu dan pagi pun telah datang. Di pagi ini Qin Chen dan kawan-kawan telah berkumpul. Mereka kemudian dipecah menjadi dua kelompok. Sedangkan Qin Chen dengan menaiki kapal perang milik Ouyang Senki, akhirnya Qin Chen pergi menuju ke Wuyu. Di bawah pemimpin jalan Master Ouyang Senki, perjalanan hampir tidak ada hambatan sama sekali, dan akhirnya mereka telah sampai di wilayah Wuyu. Di saat memasuki wilayah Wuyu, semua orang merasakan ki sejati yang sangatlah kaya. Setelah sampai di Wuyu, akhirnya dari sini semua orang berpisah. Karena alam Wuyu sebentar lagi akan dibuka, Qin Chen, Yemo, dan Yan Khatulistiwa harus segera pergi menuju alam Wuyu. Singkat cerita, di bawah pemimpin jalan seorang ahli dari Papiliun Pil yang bernama Penatuagu, akhirnya Qin Chen, Yemo, dan Yan Khatulistiwa telah sampai di alam Wuyu. Melihat alam Wuyu, Qin Chen sedikit bernostalgia. Setelah 300 tahun, akhirnya sekarang Qin Chen datang lagi ke sini. Siapa kalian? Berhenti. Di saat kelompok Qin Chen sampai, ada dua orang penjaga. Salah satunya langsung menghadang kelompok Qin Chen. Kami bertiga adalah jenius yang terpilih dari Papiliun Pil untuk memasuki alam Wuyu. Penjaga itu tertegun sejenak. Jenius dari Papiliun Pil? Bukankah para jenius dari Papiliun Pil telah datang ke sini setengah bulan yang lalu? Jangan berbohong, ucap salah satu penjaga. Kedua penjaga ini langsung melepaskan aura tekanannya. Seketika energi tekanan yang kuat langsung menekan Qin Chen, Yemo, dan Yan Khatulistiwa. Kedua penjaga ini sebenarnya adalah ahli martial sovereign. Pantas tekanannya sangat kuat. Yemo dan Yan Khatulistiwa sudah tidak kuat lagi, jatuh dan menyemburkan seteguk darah. Hanya Qin Chen yang masih berdiri dengan acuh dan baik-baik saja di bawah tekanan dua penjaga itu. Tekanan kedua penjaga itu tidak berdampak apapun kepada Qin Chen. Berhenti, kalian berdua beraninya memblokir orang-orang Papiliun Pil saya. Penatuagu langsung menunjukkan plat resmi Papiliun Pilnya. Melihat plat itu, kedua penjaga itu langsung menarik dan menghentikan tekanannya. Salah paham, ini salah paham. Kemudian Penatuagu melihat ketiga Qin Chen. Apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja, ucap Yemo dan Yan Khatulistiwa seraya berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Walaupun mereka terluka, tapi mereka berdua tidak berani untuk membuat masalah. Namun berbeda dengan Qin Chen langsung berkata, saya baik-baik saja. Tetapi kedua penjaga ini sangat arogan. Tanpa tahu yang sebenarnya, dia langsung menyerang. Tidak heran walaupun keduanya kuat, tapi hanya berakhir sebagai seorang penjaga. Saya khawatir sepanjang hidupnya mereka hanya akan berakhir seperti ini. Mendengar ini, Yemo dan Yan Khatulistiwa, bahkan Penatuagu cukup terkejut. Bukankah anak ini terlalu berani? Salah satu dari penjaga itu juga langsung marah di saat mendengarnya. Wah, kamu begitu berani menghinaku. Apakah kamu sedang mencari kematian?
Salah satu penjaga itu meraung dan langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Qin Chen. 一群废物，不知阵法，就是为了应付这个小屁孩想要找死，那就成全他。 Melihat itu, Penatuagu langsung melesat, berhenti di depan Qin Chen dan langsung memblokir serangan penjaga itu. Kamu beraninya menyerang murid Papilun Pil saya? Apakah kamu ingin menjadi musuh Papilun Pil saya? Kata Penatuagu dengan dingin. Muridmu lah yang lebih dulu menghinaku. Ucap penjaga itu. Dia sangat marah dan akan menyerang lagi. Namun tiba-tiba dia dihentikan oleh penjaga satunya lagi. Kakak, sudahlah hentikan. Kemudian dia meminta maaf kepada Penatuagu. Karena kalian berasal dari Papilun Pil, maka silahkan untuk masuk, kata penjaga itu. Ayo masuk. Penatuagu membawa Qin Chen, Yemo, dan Yan Khatulistiwa masuk ke dalam. Adik, mengapa kamu menghentikanku untuk membunuh anak itu? Kakak, jika kamu membunuhnya, kita akan mendapat masalah dengan Papilun Pil. Itu tidak sebanding. Percakapan terdengar antar dua penjaga itu setelah kelompok Qin Chen pergi. Di dalam, Penatuagu berkata kepada Qin Chen, Qin Chen, ingat jangan membuat masalah. Saya tidak membuat masalah, hanya saja saya tidak senang Papilun Pil saya direndahkan. Apalagi mereka hanya seorang penjaga, kata Qin Chen. Papilun Pil saya mungkin akan baik-baik saja, tapi kamu mungkin akan mendapat masalah. Penatuagu menggelengkan kepalanya, tapi karena itu dia juga memandang Qin Chen cukup tinggi, mampu menahan dua tekanan penjaga alam guyu, dan tidak takut akan serangannya. Qin Chen ini benar-benar layak menjadi juara dari 4 domain Papilun Pil yang lebih rendah. Tidak heran Tuan Ouyang Shenqi memperhatikan anak ini. Dan memang anak ini bukan orang biasa, gumam Penatuagu. Kemudian Penatuagu membawa Qin Chen, Yemo, dan Yan Khatulistiwa masuk. Setelah masuk, nampak pegunungan yang luas, dan di depan pegunungan ini terlihat banyak istana mewah. Tempat ini adalah pinggiran alam guyu. Alam guyu yang sebenarnya ada di kedalaman pegunungan, hanya bisa masuk di hari pembukaannya. Ayo ikuti aku, kata Penatuagu. Dia membawa Qin Chen, Yemo, dan Yan Khatulistiwa ke kem istana di mana para jenius Papilun Pil berada. Ini adalah istana Papilun Pil kami di luar alam Yukuno. Ingat, kalian hanya boleh di istana, jangan berkeliaran di luar istana. Istana-istana di luar dikuasai oleh banyak kekuatan puncak. Jika kamu keluar lalu tidak sengaja membuat masalah dan terbunuh, bahkan Papilun Pil saya tidak akan bisa membelamu, ucap Penatuagu seraya berjalan di dalam istana, lalu mengambil sertifikat resmi Qin Chen, Yemo, dan Khatulistiwa, lalu mengatur tempat tinggal ketiganya. Kamar tempat tinggal Yemo diatur di pinggiran istana. Kamar mereka berdua sangat mewah dan lengkap. Namun mereka berdua tiba-tiba berwajah jelek di saat melihat kamar Qin Chen yang diatur di kedalaman istana lebih mewah dan juga lebih luas dari kamar mereka berdua. Apa? Mengapa? Kami bertiga sama-sama dari 4 domain Papilun Pil yang lebih rendah, tapi mengapa perawatan Qin Chen jauh lebih baik? Yemo dan Yan Khatulistiwa sedikit kurang puas. Di saat mereka sampai di depan kamar Qin Chen, terlihat banyak para jenius muda yang melihat mereka. Jenius-jenius ini adalah jenius yang berbakat dari Papilun Pil dan surga terpilih untuk memasuki alam guyu kuno. Apakah ini jenius Wuyu? Sangat menakutkan. Kedua Yemo dan Yan Khatulistiwa cukup terkejut di saat merasakan kemampuan jenius-jenius ini yang lebih tinggi dari mereka berdua. Hei, lihatlah siapa ketiga orang itu. Saya dengar itu adalah jenius dari 4 domain Papilun Pil bawah. Oh, pantas mereka terlihat begitu udik. Saya heran mengapa markas memberi kuota kepada orang-orang ini. Bukankah itu hanya menyia-nyiakan tempat? Percakapan terdengar di antara para jenius itu. Mereka mencibir dan menghina ketiga Qin Chen. Tampilannya sangat arogan, karena bagi mereka 4 wilayah Papilun Pil bawah hanyalah tempat kumuh. Orang-orang yang keluar dari sana tidak layak dibandingkan dengan mereka.
Qinchen, jangan dengarkan kata-kata mereka. Ingat, di domain bela diri hanya kekuatan yang bisa membuatmu untuk dihormati, kata transmisi suara Penatuagu. Dia khawatir Qinchen akan terpancing emosi. Yah, Qinchen sama sekali tidak marah, wajahnya tetap tenang dan santai. Di mana Aoyang Nana? Kata Penatuagu. Aku di sini, ada apa? Kata Aoyang Nana. Aoyang Nana ini adalah keponakan Aoyang Senki. Dia seorang jenius berbakat dan juga memiliki wajah yang cukup cantik. Maka dari itu Aoyang Nana ini sangat dikagumi dan disukai oleh banyak jenius pria di Papilunpil. Aoyang Nana, Tuan Aoyang Senki mengatakan agar kamu merawat dan memperkenalkan Qinchen, karena Qinchen ini baru pertama kali datang ke Wuyu. Jadi kamu harus mengajaknya melihat-lihat. Ini adalah surat dari Tuan Aoyang Senki untukmu, kata Penatuagu seraya memberikan sebuah surat kepada Aoyang Nana. Aoyang Nana mengambil surat itu, membuka lalu membacanya, dan tiba-tiba wajahnya menjadi sangat jelek. Di surat itu Aoyang Senki ingin Aoyang Nana sering-sering belajar dan berkomunikasi dengan Qinchen. Nampaknya Aoyang Senki ingin keponakannya itu untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Qinchen. Aoyang Nana, saya juga telah mengatur kamar Qinchen di berseberangan dengan kamarmu. Tentu ini juga perintah Tuan Aoyang Senki. Kalau begitu, saya akan mengajak ketiga Qinchen untuk melihat-lihat ke tempat lainnya, kata Penatuagu seraya berjalan pergi. Semua jenius di sana langsung bergemuruh. Apakah guru Aoyang Senki salah minum obat? Mengapa dia menyuruh Aoyang Nana untuk mengurus seorang paria dari domain Papilunpil yang lebih rendah? Semua jenius di sana tidak puas dan berkata mencibir satu persatu. Aoyang Nana yang memegang surat itu, dia sangat marah. Kemudian dia berbalik. Penatuagu, kamu mempermalukanku, kata Aoyang Nana dengan marah. Saya hanya menjalankan perintah dari Tuan Aoyang Senki, kata Penatuagu. Sementara wajah Qinchen juga terlihat masam. Dia tidak menyangka Aoyang Senki akan memerintahkan hal semacam itu. Aoyang Nana sangat marah, namun dia tetap memberi wajah kepada Penatuagu. Walaupun Penatuagu hanya seorang pelayan, namun dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Aoyangnya. Kemudian Aoyang Nana melirik Qinchen dengan tatapan dingin. Saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan kepada Paman Aoyang Senki, tapi saya tegaskan, saya tidak akan merawatmu dan saya juga peringatkan. Segeralah pindah kamar, saya tidak ingin berseberangan denganmu, kata Aoyang Nana. Dia berkata dengan sangat sombong. Oke, tapi kamu harus ajukan kamar yang baru untukku, kata Qinchen. Dia juga sama sekali tidak ingin berseberangan kamar dengan wanita seperti ini. Tapi kamar sudah diatur. Jika Aoyang Nana mengajukan kamarnya untuk pindah ke kamar yang baru, maka Qinchen akan sangat senang. Mendengar ini, sorot mata Aoyang Nana semakin tajam. Ajukan untukmu. Siapa kamu? Beraninya memerintahku untuk mengajukan kamar untukmu. Saya memberimu waktu 1 hari. Jika besok kamarmu masih berseberangan denganku, maka jangan salahkan aku berbuat kasar, kata Aoyang Nana. Setelah berbicara, Aoyang Nana berbalik dan pergi dari sana. Wanita ini sangat mendominasi, gumam Qinchen. Kemudian Penatuagu berkata, Qinchen, perlukah saya melaporkan hal ini kepada Tuan Aoyang Senki? Tapi itu setidaknya perlu waktu 2 hari. Tidak perlu, kata Qinchen. Tapi Aoyang Nana ini cukup kuat. Usianya baru 23 tahun, tapi kultivasinya setengah langkah martial sovereign. Dan juga ada jenius-jenius yang mengaguminya, kata Penatuagu. Dia khawatir Qinchen akan dipukuli. Bukankah masih ada Penatuagu? Kata Qinchen seraya tersenyum. Penatuagu tertegun. Namun mungkin dia juga akan mengambil tindakan karena Tuan Aoyang Senki memerintahkannya untuk melindungi Qinchen. Setelah sedikit perbincangan, akhirnya Qinchen masuk ke kamarnya. Setelah di kamarnya, Qinchen memikirkan teman-temannya. Seharusnya mereka sekarang berada di istana Mystic Palace. Kemudian Qinchen menampilkan kuali kuno. Tuan cabang, sudah sampai mana kekuatanmu pulih sekarang? Kata Qinchen bertanya kepada skeleton cabang yang ada di dalam kuali kuno.
Saat ini saya telah kembali ke ranah martial sovereign tahap tengah puncak, kata skeleton cabang. Sangat lambat. Bukankah kamu terlalu sangat lambat? Kata Qinchen. Skeleton cabang hampir muntah darah dari tahap awal ke puncak tahap tengah selama 1 tahun. Itu dianggap sangat lambat. Seberapa cepat peningkatan yang diharapkannya? Kalau begitu, kamu berusahalah untuk secepatnya pulih, jangan malas, kata Qinchen. Hari ini dia cukup lelah. Akhirnya Qinchen beristirahat dan tidur dengan tenang. Qinchen, Qinchen. Di pagi hari, Ouyang Nana sudah berteriak-teriak di depan kamar Qinchen. Kemudian Qinchen membuka pintu. Kenapa kamu belum pindah? Kata Ouyang Nana dengan dingin. Kamu belum menemukan kamar baru untukku. Bagaimana bisa aku pindah? Kata Qinchen. Mendengar ini, Ouyang Nana sangat marah. Ouyang Nana, biarkan aku yang akan mengurusnya, ucap seorang pemuda di sisi Ouyang Nana. Pemuda ini bernama Ling Yi. Dia juga merupakan seorang jenius pil papilion. Kultivasinya setengah langkah martial sovereign. Ling Yi ini menyukai Ouyang Nana, dan saat mendengar berita bahwa Ouyang Shenqi memerintahkan Ouyang Nana untuk dekat dengan Qinchen, jelas dia sangat marah dan tidak puas. Saat ini dia langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Qinchen. Namun tiba-tiba Penatuagu datang dan memblokir serangan Ling Yi. Ling Yi hanya ahli setengah langkah martial sovereign, sedangkan Penatuagu adalah ahli martial sovereign tahap akhir. Jelas Penatuagu dengan mudah memblokirnya. Penatuagu, apakah kamu ingin menghalangiku? Kata Ling Yi. Qinchen ini adalah orang yang dibawa olehku, jelas aku akan melindunginya, kata Penatuagu. Penatuagu, ini adalah urusan pribadiku dengan Qinchen, tolong jangan ikut campur, kata Ouyang Nana. Ouyang Nana, ini adalah perintah Tuan Ouyang Shenqi untuk saya melindunginya. Jika kamu tidak puas, kamu bisa mempertanyakannya kepada Tuan Ouyang Shenqi, kata Penatuagu. Qinchen, jika kamu masih laki-laki, aku menantangmu untuk menerima satu seranganku, kata Ouyang Nana. Siapa bilang aku bukan laki-laki? Oke. Akhirnya Qinchen menerima tantangannya, namun sebelum itu Qinchen berkata, saya akan menerima tantanganmu, tapi jika saya bisa menahan seranganmu, saya ingin kamu memberiku 3 pil obat kelas 8. Oke. Kemudian Ouyang Nana mengeluarkan 3 pil obat kelas 8. Dia tidak ragu untuk mengeluarkannya karena dia ingin memukul Qinchen sampai terluka serius. Itu hanya pil kelas 8 yang berusia 300 tahun, nilainya sangat rendah, saya tidak mau, kata Qinchen. Ouyang Nana marah, namun dia juga terkejut mendapati Qinchen dapat melihat umur suatu pil hanya dengan 1 kali lihat. Namun akhirnya dia mengeluarkan 3 pil obat kelas 8 yang baru. Lalu Qinchen menyimpan 3 pil obat itu ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat itu, Ling Yi dan jenius lainnya menertawakan Qinchen dan mencibir. Hahaha, hanya orang dusun yang seperti tidak pernah melihat pil kelas 8. Saat itu Ouyang Nana langsung melayangkan serangannya kepada Qinchen. 5 jarinya melesat di dalam kekosongan menghilang dan bersiap untuk merobek dada Qinchen. Teknik ruang ditampilkan Qinchen dan seketika Qinchen menghilang dan berpindah tempat. Apa? Semua orang terkejut di saat melihat Qinchen yang mampu menampilkan teknik ruang. Ouyang Nana juga terkejut melihat itu. Terima 1 pukulanku lagi, kata Ouyang Nana. Tidak bisa, taruhan sebelumnya hanya untuk 1 pukulan. Tapi jika kamu ingin melakukannya lagi, bertaruhlah untuk 5 pil obat lagi, mungkin saya bisa memikirkannya, kata Qinchen. Saya hanya memiliki 3 pil obat kelas 8, kamu bisa mengambilnya, kata Ouyang Nana. Namun Qinchen tidak mau, dia tetap menginginkan 5 pil obat. Ouyang Nana, saya memiliki 2 pil obat kelas 8 di sini, kamu bisa mengambilnya dulu, kata Ling Yi. Jika kamu yang memberikannya, maka saya juga ingin kamu menambah 100 juta batu asli kelas tinggi, kata Qinchen kepada Ling Yi. Apakah kamu sedang memerasku? Apakah kamu mencari kematian?
Ling Yi sangat marah. Qin Chen sebenarnya ingin bertaruh 5 pil obat kelas 8 dan 100 juta batu asli. Bukankah ini terlalu berlebihan? Namun Qin Chen juga bukan orang yang seperti itu. Kemudian Qin Chen berkata, "Jangan khawatir, ini hanya taruhan. Saya akan mengambilnya jika saya menang. Tapi jika saya kalah dan tidak bisa menerima satu serangan dari Ouyang Nana, maka saya akan mengembalikan 100 juta batu asli itu dan juga 5 pil obat itu. Bahkan 3 pil obat sebelumnya juga akan saya kembalikan. Dan juga saya akan menambahkan 10 miliar batu asli kelas menengah. Bagaimana?" Kata Qin Chen. "Apa? 10 miliar batu asli kelas menengah? Bisakah kamu memilikinya?" Kata Ling Yi dengan nada suara menghina. "Tentu saja saya memilikinya," kata Qin Chen seraya menunjukkan kartu asli miliknya. Kali ini taruhannya cukup besar. Ling Yi dan Ouyang Nana sedikit ragu-ragu, apalagi sebelumnya mereka melihat teknik ruang yang ditampilkan Qin Chen. "Bagaimana? Apakah kamu tidak memiliki 100 juta batu asli kelas tinggi? Jika itu masalahnya, maka pergilah dari sini," kata Qin Chen seraya tersenyum tipis. Dia balik mencibir kepada Ling Yi. "Bukankah itu hanya 100 juta batu asli kelas tinggi?" Kemudian Ling Yi mengeluarkan kartu asli dan juga 2 pil obat kelas 8 lalu melemparkannya kepada Qin Chen. Ouyang Nana juga memberikan 3 pil obat kelas 8 kepada Qin Chen. "Baiklah, kamu bisa memulainya," kata Qin Chen. Ouyang Nana meraung, bloodline-nya dirilis. Seketika sebuah bayangan burung phoenix kuno muncul di atas kepala Ouyang Nana. Itu adalah garis keturunan Ouyang Nana, phoenix kuno. Wah, itu adalah phoenix kuno. Anak ini beraninya memprovokasi Ouyang Nana sampai ke titik ini. Hahaha, kali ini anak itu pasti kalah, ucap para jenius Papiliun Pil. Semua menonton adegan ini. Mereka cukup terkejut melihat bayangan phoenix kuno di atas kepala Ouyang Nana. Selain itu, untuk serangan kali ini Ouyang Nana juga langsung merilis teknik rahasia tertinggi keluarganya. Dikombinasikan dengan bloodline phoenix kuno miliknya, dia menerjang ke arah Qin Chen bersamaan dengan seekor burung phoenix raksasa kuno yang menyapu ke arah Qin Chen. Yemo dan Yan Katulistiwa yang berada di belakang Qin Chen langsung mundur dengan panik, tersapu oleh aura serangan Ouyang Nana. Menakutkan, ini terlalu menakutkan. Apakah ini jenius berbakat Papiliun Pil Wuyu? Kata kedua Yemo dan Yan Katulistiwa. Di samping melihat itu, Penat Wagu juga tegang. Dia khawatir Qin Chen akan terbunuh oleh serangan ini. Dia juga bersiap untuk menolong Qin Chen di saat-saat kritis. Saat ini Qin Chen tidak menggunakan teknik ruang, tapi Qin Chen secara langsung menerima serangan habis-habisan Ouyang Nana. Serangan Ouyang Nana pun jatuh dan burung phoenix kuno juga menabrak Qin Chen. Duar! Sebuah ledakan yang keras bergema dan Qin Chen terkena serangan Ouyang Nana secara langsung. Namun setelah ledakan, nampak semua orang memiliki wajah yang terkejut. Termasuk Ouyang Nana, Ling Yi, bahkan Penat Wagu. Mereka terkejut karena Qin Chen yang terkena langsung serangan Ouyang Nana benar-benar mampu menahan dan hanya memuntahkan sedikit darah, hanya terluka ringan. Bagaimana ini mungkin? Serangan itu sangat menakutkan. Jika Qin Chen tidak dihancurkan, setidaknya akan terluka serius. Tapi ini dia hanya terluka ringan, bahkan hampir tidak terluka, hanya memuntahkan seteguk darah. Bagaimana anak ini melakukannya? Ucap orang-orang di kerumunan jenius. Mereka tidak menyangka. Bahkan jika dirinya di posisi Qin Chen, mungkin dia akan dihancurkan menjadi abu. Sepertinya kamu harus menerima kekalahan. Qin Chen berdiri lalu menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebelumnya Qin Chen menahan serangan Ouyang Nana dengan mengaktifkan semua pertahanannya. Bahkan dulu serangan Kaisar Pedang Angin Su Peng yang merupakan ahli martial sovereign dapat ditahan oleh pertahanan Qin Chen. Namun sekarang hanya serangan ahli setengah langkah martial sovereign Ouyang Nana. Tentu Qin Chen tidak menganggapnya. Faktanya, bahkan darah yang Qin Chen muntahkan itu juga sengaja Qin Chen lakukan.
agar tidak terlalu menonjolkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun hanya itu saja telah membuat orang-orang di sana sangat terkejut. Bahkan Ouyang Nana hanya terdiam melihat itu. Sial, anak ini jelas memiliki kekuatan seperti ini. Tapi dia tidak menunjukkannya di serangan sebelumnya. Aku benar-benar telah ditipu. Anak ini hanya pura-pura bodoh. Ouyang Nana sangat marah, namun dia juga harus mengakui kehebatan Qin Chen. Akan tetapi dia sangat tidak puas dan sangat ingin membunuh Qin Chen. Namun dia tidak bisa menyerang untuk yang ketiga kalinya. Menyerang 3 kali berturut-turut ahli Martial King, namun tidak bisa mengalahkannya. Maka itu akan sangat melukai harga dirinya, apalagi ini di hadapan banyak orang. Akhirnya dia pergi dari sana dengan sangat marah dan berniat untuk membuat perhitungan di lain hari. Di sisi lain, sebelum pergi, Ling Yi menatap Qin Chen dengan sangat marah dan juga tertekan. Kehilangan 100 juta batu asli kelas tinggi dan juga pil obat kelas 8 benar-benar membuatnya sangat geram. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apakah kamu juga ingin bertarung denganku? Jika kamu memiliki pil obat kelas 8 lagi, maka Qin ini akan dengan senang hati melayanimu, kata Qin Chen seraya tersenyum tipis. Ling Yi mendengus dingin. Saat ini dia telah menulis Qin Chen sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Dan Ling Yi pun mengikuti Ouyang Nana dan pergi dari sana. Kerumunan jenius di sana juga pergi dan bubar. Anak kecil, kamu membuatku khawatir, kata Penatuagu. Namun saat ini dia juga mengerti mengapa Tuan Ouyang Senki begitu memperhatikan anak ini. Bakat seni pemurnian pil luar biasa, dan bahkan juga bakat seni bela diri ternyata juga sangat hebat. Yang paling penting, Qin Chen terlalu licik dan juga sangat berani. Bahkan Ouyang Nana juga dibuat kikuk seperti itu. Jika anak ini terus tumbuh, masa depannya benar-benar akan luar biasa. Tentu saja dengan catatan dalam proses tumbuh anak ini tidak boleh terbunuh. Tenang saja Penatuagu, aku tidak apa-apa, kata Qin Chen. Tapi Qin Chen, kamu juga harus berhati-hati. Mungkin sekarang Ling Yi itu tidak berani melakukan sesuatu, tapi di alam Yu kuno mungkin dia akan bertindak. Kamu harus berhati-hati. Di alam Yu kuno sangat berbahaya. Banyak sekali kelompok kekuatan hebat yang memasukinya. Jadi berhati-hatilah. Di alam Yu kuno, jika kamu dibunuh, maka tidak akan ada orang yang tahu siapa yang telah membunuhmu. Faktanya satu sama lain hampir saling membunuh. Dikatakan hampir dari setengah yang memasuki alam Yu kuno selalu jatuh dan mati, kata Penatuagu memperingatkan. Astaga. Mendengar ini, Yemo dan Yan Khatulistiwa menghirup udara dingin. Wajahnya menjadi sangat pucat. Mereka berdua baru tahu akan kebenaran ini. Mereka tidak menyangka ternyata memasuki alam Yu kuno akan sangat berbahaya seperti itu. Kebenaran yang semua orang tahu, yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat. Tentu saja di alam Yu kuno, kalian hanya perlu terus bergabung dan bersama dengan jenius-jenius Papiliun Pil. Dan tidak membuat masalah, maka kemungkinan bertahan hidup kalian akan semakin tinggi, kata Penatuagu. Yemo dan Yan Khatulistiwa mengangguk. Sementara Qin Chen, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia lebih tahu apa itu alam Yu kuno dibanding siapapun. Yang terpenting bagi Qin Chen adalah berkultivasi untuk sesegera mungkin terus meningkatkan kekuatannya sebelum alam Yu kuno benar-benar dibuka. Hari-hari terus berlalu. Sambil menunggu alam Yu kuno dibuka, Qin Chen terus berkultivasi. Setelah alam Yu kuno dibuka, akan ada waktu 3 tahun untuk memasuki alam Yu kuno. Saat ini Qin Chen teringat kepada teman-temannya dan mulai khawatir. Scene berpindah kepada gedung harta karun. Benar saja saat ini Wan Qiming, Di Tianyi, Leng Wusuang, dan Qin Ying menemui masalah di gedung harta karun. Kang Sitong sudah berusaha keras agar keempatnya bisa memasuki alam 5 elemen. Akan tetapi walaupun poin bakat bawaan keempatnya tinggi, seorang penatua yang mengurusi alam 5 elemen gedung harta tidak memperbolehkan dan menolak keempat Wan Qiming untuk memasuki alam rahasia 5 elemen. Hal ini pun membuat Kang Sitong sangat marah. Akhirnya Kang Sitong membawa Wan Qiming, Di Tianyi, Leng Wusuang, dan Qin Ying
ke arah utara untuk menemukan seorang ahli martial emperor untuk mengajukan Wan Qiming dan lainnya agar menjadi murid dari seorang ahli martial emperor itu. Dengan poin bakat bawaan keempatnya, Kang Sitong yakin mereka akan diangkat menjadi muridnya. Kemudian Kang Sitong membawa Wan Qiming dan lainnya ke utara dan menaiki gunung salju. Hawa di sana sangat dingin. Jika Kang Sitong tidak melindungi keempatnya dengan penghalang, mereka berempat mungkin akan membeku. Singkat cerita, di bawah pemimpin jalan Kang Sitong, mereka telah sampai di sebuah istana es. Itu adalah tempat tinggal dari ahli martial emperor itu. Ahli ini pemuja gedung harta karun. Dikatakan status dan reputasi di gedung harta karun sangat tinggi. Namun dia tidak pernah ikut campur dengan urusan gedung harta karun. Hanya apabila gedung harta karun dalam masalah krisis, dia baru akan turun tangan. Siapa yang datang ke tempatku? Sebuah suara terdengar dari istana es itu. Suara itu dipenuhi keagungan yang menekan indera. Merasakan keagungan ini, Kang Sitong dengan buru-buru berkata, "Tuan Kaisar Xuanbing yang terhormat, bawahan adalah seorang manajer dari gedung harta karun," kata Kang Sitong seraya berlutut. Melihat Kang Sitong berlutut, Wang Qiming, Di Tianyi, Leng Wusuang, dan King Ying juga ikut berlutut. Hanya seorang manajer beraninya mengganggu retret saya. Sekarang lebih baik kalian kembali sebelum saya marah, kata Kaisar bela diri Xuanbing. Ahli martial emperor ini sebenarnya bernama Xuanbing. Kang Sitong telah banyak berjuang untuk bisa datang ke sini. Bagaimana bisa dia kembali? Kaisar bela diri Xuanbing, bawahan, saya membawa hadiah besar untukmu, kata Kang Sitong. Hanya seorang manajer kecil, hadiah besar apa yang bisa diberikan? Tuan Kaisar Xuanbing, saya tahu bahwa Tuan Kaisar sedang mencari murid. Saya memiliki beberapa murid jenius di sini, kata Kang Sitong. Kaisar bela diri Xuanbing merasakan bahwa keempat Wan Qiming hanya ahli martial tingkat tengah dan dia menjadi tidak tertarik. Hanya ahli seperti itu tidak layak menjadi murid saya. Kemudian Kang Sitong berkata, Tuan Kaisar Xuanbing, walaupun mereka hanya ahli martial king, tapi itu karena mereka belum dikultivasikan. Poin bakat bawaan mereka sangat tinggi, bahkan melebihi 50. Saya tidak percaya, kata Kaisar bela diri Xuanbing. Akhirnya dia memeriksanya sendiri dengan kristal miliknya. Dan setelah diperiksa, hasilnya adalah King Ying 50, Leng Wusuang 61, Di Tianyi 63, dan Wan Qiming 72. Melihat ini, Kaisar bela diri Xuanbing cukup terkejut, namun dia juga cukup senang. Bakat bawaan mereka telah meningkat, sepertinya setelah memasuki domain bela diri. Dengan ki sejati yang kaya, bakat bawaan mereka juga telah ditingkatkan, gumam Kang Sitong. Namun di sini Kaisar bela diri Xuanbing hanya mengangkat satu murid, yaitu Leng Wusuang. Karena Leng Wusuang memiliki energi yang sama dengannya, yaitu es. Dewa es, puncak yang dingin. Bagaimana dengan tiga lainnya? Ucap Kang Sitong, jika hanya Leng Wusuang yang diangkat menjadi murid, lalu tiga lainnya bagaimana? Walaupun poin bakat bawaan ketiga lainnya juga tinggi, tapi ketiganya tidak memiliki hubungan dengan saya. Tapi tenang saja, saya memiliki tiga kenalan yang belum mengangkat murid, kata Kaisar bela diri Xuanbing. Lalu dia mengangkat tangannya, sepertinya dia sedang mengirim pesan. Tidak lama, beberapa saat kemudian tiga ahli martial emperor lainnya datang. Hahaha, Xuanbing, pesan rahasiamu mengatakan ada hal-hal baik. Hal baik apakah itu? Saya bahkan dengan buru-buru datang. Ketiga orang ini memancarkan aura paksaan yang sangat mencekam. Tidak dapat dipungkiri, Kang Sitong juga kaget melihat ketiganya. Hahaha, Kakak Metdao, Kakak Tiran, Kakak Hongluan, apa pendapatmu tentang ketiga pemuda ini? Kata Kaisar bela diri Xuanbing seraya tersenyum kepada ketiganya. Kang Sitong melihat tiga ahli martial emperor ini dan dia tahu ketiga ahli ini juga merupakan keberadaan menakutkan di domain bela diri. Dan reputasinya juga tidak kalah dengan Kaisar bela diri Xuanbing. Dari langit, ketiga ahli ini melihat ketiga Wan Qiming.
Mata salah satu dari mereka yang membawa pedang di pundaknya, Kaisar bela diri Metdau, tertuju kepada Wan Qiming. Dan tiba-tiba wajahnya menjadi kaget. Ini pedang fisik ilahi. Ternyata pedang fisik ilahi. Hahaha, tidak diduga ternyata ada orang dengan pedang fisik ilahi di dunia ini. Luar biasa. Xuanbing, kamu benar-benar menemukan murid yang baik untuk orang tua ini. Segera Kaisar bela diri Metdau atau dikenal dengan Kaisar Pedang Gila, sosoknya berkedip dan muncul di depan Wan Qiming. Nah, maukah kamu memujaku sebagai guru? Kata Kaisar Pedang Metdau kepada Wan Qiming. Melihat itu, Kang Sitong sangat senang Kaisar bela diri ini secara langsung menawarkan kepada Wan Qiming. Selain memiliki reputasi yang sangat tinggi di gedung harta karun, Kaisar bela diri Pedang Gila ini juga memiliki pengaruh besar di antara kekuatan puncak di domain bela diri. Dapat diangkat murid olehnya itu benar-benar sangat beruntung. Kemudian Wan Qiming memberi hormat seraya berkata, "Murid bersedia, akan tetapi murid telah memiliki guru pertama, tolong senior untuk mengerti." Mendengar ini, Kaisar bela diri Metdau berkata dengan dingin, "Siapa itu?" Kang Sitong sangat menyayangkan ucapan Wan Qiming ini karena dia tahu Kaisar bela diri Pedang Gila memiliki karakter arogan dan angkuh. Dia tidak mungkin menerimanya. Orang ini mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Paragon Blade. Walaupun murid tidak pernah melihatnya, tapi murid benar-benar diajarkan olehnya. Bisa dibilang dia adalah guru pertama murid, dan murid tidak berani untuk melupakannya, kata Wan Qiming. Orang ini adalah ahli dari zaman kuno yang memasuki tubuh Wan Qiming di alam rahasia iblis surgawi. Dia mengubah tubuh Wan Qiming menjadi pedang fisik ilahi dan mengajari Wan Qiming teknik pedang paragon. Karena itulah Wan Qiming percaya bahwa Kaisar Pedang Paragon Blade ini adalah guru pertamanya. Apa? Emperor Paragon Blade? Maksudmu Emperor Paragon Blade? Mendengar nama ini, Kaisar Pedang Gila benar-benar terkejut. Siapa Kaisar Pedang Paragon Blade ini? Ucap Kaisar bela diri lainnya. Dia penasaran karena dia baru pertama kali melihat ekspresi Kaisar Pedang Gila sampai seperti itu. Kamu benar-benar mendapat warisan pedang Paragon Blade. Kaisar Pedang Gila tahu Kaisar Pedang Paragon Blade orang ini adalah ahli di zaman kuno bela diri surgawi. Orang dengan ilmu pedang terkuat, bahkan hampir mencapai kekosongan bela diri dan hampir memasuki alam surga yang legendaris. Pada akhirnya Kaisar Pedang Gila menerima Wan Qiming sebagai muridnya. Pikirkanlah, bahkan Kaisar Pedang Paragon Blade mewariskan kekuatannya kepada Wan Qiming. Itu tandanya Kaisar Pedang Paragon Blade mengakui bakat bawaan pedang Wan Qiming. Jika dia tidak menerima Wan Qiming sebagai muridnya, itu adalah sebuah kebodohan, dan mungkin dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Di sisi lain, Di Tianyi juga diangkat menjadi murid oleh Kaisar bela diri Tiran. Dan Qin Ying juga diangkat menjadi murid oleh Kaisar bela diri Hong Luan. Hahaha, baiklah semuanya, ayo masuk ke istanaku, kata Kaisar bela diri Xuanbing. Setelah di dalam istana es, Kang Sitong memberitahukan masalah yang ia alami. Setelah mendengar itu, Kaisar bela diri Xuanbing kemudian berkata, "Kang Sitong, kamu kembalilah lebih dulu. Setelah setengah bulan, kami akan menyusul dan membawa Leng Wusuang dan lainnya. Untuk memasuki alam 5 elemen, saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan muridku untuk memasuki alam 5 elemen." Penatua gedung harta karun berani menghentikan murid pedang gilaku untuk memasuki alam 5 elemen. Lihatlah, Kaisar ini mungkin akan memotong kaki anjingnya, kata Kaisar bela diri Metdau. Kemudian Kaisar bela diri Hong Luan juga berkata, "Yah, Kang Sitong, kamu kembalilah lebih dulu. Alam rahasia 5 elemen akan dibuka setengah bulan lagi. Basis kultivasi keempat orang ini masih agak rendah. Setengah bulan ini kami akan mengajari mereka untuk setengah bulan ini secara hati-hati dan menjadi semakin kuat agar di alam rahasia 5 elemen potensi mereka akan semakin besar," kata Kaisar bela diri Hong Luan. Kemudian Kang Sitong pergi dari sana. Setelah itu dia juga mengirim informasi dan memberitahu tentang hal ini kepada Qin Chen.
Di sisi lain, Ouyang Shenqi tanpa mendapat masalah besar, dia berhasil merekomendasikan Zhao Lingsan, Jisun, Yuan Peng, Ling Tian, dan Jiang Yin. Scene berpindah kepada Qin Chen saat ini di istana. Setelah mendapat berita ini, akhirnya Qin Chen menghela napas lega. Singkat cerita, 3 bulan kemudian akhirnya hari di mana alam Yu kuno akan dibuka telah datang. Semua orang di istana Papiliun Pil mulai bersiap-siap untuk berangkat termasuk Qin Chen. Dengan menaiki kapal perang, seluruh kelompok Papiliun Pil berangkat. Di kapal perang karena Qin Chen, Yan Khatulistiwa, dan Yemo berasal dari Papiliun Pil yang lebih rendah. Mereka bertiga dikucilkan oleh jenius-jenius Papiliun Pil. Di sisi lain, walaupun Yemo dan Yan Khatulistiwa sangat tidak senang dengan Qin Chen, namun karena mereka berasal dari wilayah yang sama, mereka berdua mau tidak mau hanya bisa mengikuti Qin Chen. Dan mereka pun duduk di kapal perang. Namun tiba-tiba 3 orang jenius Papiliun Pil yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Liang Guang'ao dari keluarga Liang. Dia menginginkan tempat duduk yang sedang diduduki oleh ketiga Qin Chen dan berkata, "Kalian bertiga pindahlah ke belakang, saya ingin duduk di sini," kata Liang Guang'ao. Yemo dan Yan Khatulistiwa panik, namun tidak untuk Qin Chen. Dari mana anjing gila ini berasal? Menggonggong di sini, bukankah ini kapal perang Papiliun Pil? Mengapa anjing gila dibiarkan masuk? Apakah tidak ada penjaga di sini? Kata Qin Chen dengan nada suara acuh tak acuh. Mendengar ini, semua orang di kapal perang terkejut. Menyebut seorang jenius Papiliun Pil sebagai anjing. Apakah anak ini sudah gila? Mendengar ini, Liang Guang'ao menjadi sangat marah. "Apa katamu?" kata Liang Guang'ao dengan dingin. "Anjing ini bukan hanya gila, tapi juga tuli rupanya," kata Qin Chen. "Kamu mencari kematian." Liang Guang'ao tidak tahan lagi menahan amarahnya dan langsung melayangkan serangan ke arah Qin Chen. Namun tiba-tiba, "Berhenti! Mengapa kalian berisik? Ini kapal perang Papiliun Pil," kata seorang pria. Pria ini bernama Master Situ. Dia memiliki reputasi yang cukup tinggi di Papiliun Pil. Usianya baru awal 40 tahunan, tapi kultivasinya sudah menyentuh martial superin tahap akhir. "Tuan Situ, anak ini mengambil tempat dudukku," kata Liang Guang'ao. "Tempat dudukmu? Saya tidak melihat namamu tertulis di kursi ini," kata Qin Chen. "Sudah berhenti, duduklah di kursimu masing-masing. Sebelum saya benar-benar marah, kapal perang akan segera berangkat," kata Master Situ. Akhirnya kapal perang pun berangkat. Qin Chen duduk bersila, menutup matanya dan berkultivasi. Di sisi lain, semua jenius Papiliun Pil memandang Qin Chen dengan sangat marah, terutama Liang Guang'ao dan Ling Yi. Anak ini dapat memasuki alam Yu kuno dengan selamat, tapi saya khawatir anak ini tidak akan bisa keluar dari alam Yu kuno dengan hidup-hidup. Qin Chen yang menutup matanya mengabaikan mereka. Namun Yemo dan Yan Khatulistiwa yang berada di sisi Qin Chen tiba-tiba berkata, "Qin Chen, bisakah kamu tidak banyak memprovokasi orang? Kita sama-sama dari Papiliun Pil bawah. Kami berdua juga akan terseret masalah karenamu." Qin Chen kemudian membuka matanya dan melirik Yemo dan Yan Khatulistiwa. "Kalian berdua adalah jenius bergengsi dari benua barat dan Cina Selatan. Tapi mengapa setelah sampai di Wuyu kalian sangat merendahkan diri? Apakah kalian takut dengan jenius-jenius itu? Jika itu masalahnya, maka masa depan kalian akan seperti anjing yang direndahkan, mengemis, meminta belas kasihan, dan selalu diremehkan. Tapi jika kalian tidak ingin menjadi anjing, maka berdirilah seperti seorang pria, jangan lemah. Meskipun kita dari 4 domain Papiliun Pil yang lebih rendah, tapi kita bukan sampah. Renungkanlah menjadi seekor anjing atau menjadi seorang pria," kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen menutup matanya dan kembali berkultivasi. Kata-kata Qin Chen ini seperti pisau yang tajam, langsung menusuk ke dalam hati mereka berdua. Selama ini setelah datang ke Wuyu, Yan Khatulistiwa dan Yemo selalu merendahkan diri dan tidak sombong. Tapi apa yang mereka dapat bukan rasa hormat tapi penghinaan. Seperti ada 2 api yang berkobar, hati mereka berdua benar-benar menyala. "Qin Chen, tidak,
Chen Xiao, terima kasih. Kata keduanya, kata-kata Qin Chen benar-benar telah membangunkan dan merubah cara pandang mereka. Mata keduanya tajam, lalu mereka berdua bersila, menutup matanya dan mulai berkultivasi. Melihat itu, sudut mulut Qin Chen tersenyum. Bakat bawaan Yemo dan Yan Khatulistiwa cukup luar biasa. Hanya saja mentalnya belum disesuaikan. Mungkin di mata Yemo dan Yan Khatulistiwa, Qin Chen adalah saingan. Tapi di mata Qin Chen keduanya seperti seorang junior. Hanya ini yang bisa Qin Chen lakukan. Adapun seberapa jauh mereka berdua akan melangkah di masa depan itu tergantung diri mereka sendiri. Qin Chen menutup matanya dan terus berkultivasi. Beberapa waktu kemudian akhirnya kapal perang telah sampai di kedalaman yang merupakan lokasi alam Yu kuno. Kapal perang pun mendarat, terlihat hanya ada hutan belantara dan juga sebuah kabut. Di dalam kabut itu adalah alam Yu kuno. Setelah alam Yu kuno dibuka, dari kabut ini akan ada sebuah lorong yang merupakan jalan masuk menuju alam Yu kuno. Setelah Qin Chen turun, terlihat banyak kapal perang yang terparkir di sana. Setiap kapal perang memiliki bendera yang berbeda-beda, namun bentuk kapal perang satu dengan yang lain sangat mirip. Itu karena kapal perang ini sama-sama dibeli dari sebuah organisasi kekuatan rahasia yang diketahui bernama Combing. Ini adalah sebuah kekuatan puncak di domain bela diri yang menjual banyak harta senjata. Di belakangnya banyak ahli kuat. Terlihat di lapangan banyak sekte, paksi, keluarga, dan kekuatan lainnya. Mereka membawa para jeniusnya masing-masing untuk memasuki alam Yu kuno. Qin Chen melihat banyak sekali jenius muda di sana. Di saat Qin Chen dan kelompok orang lainnya turun dari kapal perang ini, menarik semua orang di lapangan untuk melihatnya. Karena Papiliun Pil juga adalah salah satu pengaruh kekuatan besar, jelas menarik cukup banyak perhatian. Semua orang berbaris di lapangan menunggu pembukaan alam Yu kuno. Sesaat Liang Guang'ao menghampiri Ling Yi. Dia menawarkan kerjasama untuk membunuh Qin Chen di dalam alam Yu kuno. Dan Ling Yi pun yang memang memiliki dendam kepada Qin Chen langsung menyetujuinya. Reputasi keluarga Ling cukup tinggi. Saat ini ada 5 ahli martial sovereign dari keluarga Ling yang memasuki alam Yu kuno. Ouyang Nana yang tidak sengaja mendengar ini, dia secara diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada Qin Chen. Nah, walaupun aku tidak tahu mengapa paman kedua sangat menghargaimu, tapi saya ingatkan di alam Yu kuno, berhati-hatilah, banyak orang yang menargetkanmu. Jangan harap aku tidak akan menuruti perintah paman kedua untuk menjagamu. Mendengar ini, Qin Chen terkejut dan tidak menyangka Ouyang Nana akan memperingatkannya. Apakah langit telah berbalik? Kemudian Qin Chen berkata, "Hahaha, jangan khawatir, aku tidak akan meminta perlindunganmu. Ngomong-ngomong, mengapa kamu mengkhawatirkanku? Jangan bilang kamu jatuh cinta kepadaku. Bocah sialan, mati untukku," kata Ouyang Nana. Dia sangat marah dan hampir muntah darah. Sesaat kemudian sebuah kapal perang yang sangat besar datang ke lapangan. Ini kapal perang tingkat artefak kaisar. Ini jelas kedatangan pengaruh kekuatan tertinggi. Kerumunan dikejutkan dengan kedatangan kapal perang ini. Kapal perang ada beberapa jenis tingkatan, yaitu tingkat sovereign, tingkat daipin, tingkat emperor artefak. Dan sekarang kapal perang tingkat artefak kaisar muncul. Ini jelas mewakili pengaruh kekuatan tertinggi. Hanya kekuatan besar yang dapat membeli kapal perang tingkat artefak kaisar ini. Ini sekte iblis fantasi. Ternyata sekte iblis fantasi. Ini jelas alam Yu kuno akan dibuka dan sekte iblis fantasi juga akan berpartisipasi, kata Penatuagu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.